Kalaulah indah karena bulan, di manolah nyola bintang hari, menenggilah hari. Di mana bintang menenggi hari, kalaulah indah karena Tuhan sayang. Kalaulah indah karena Tuhan, indahlah nyola kami kemari, sampailah kemari. Indahlah kami sampai kemari. Lima buah lada lima tuan. Lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odabun beribulah tahun. Indah kalupo beribulah tahun. Pisanglah ane baola balai, pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Pemirsa, salam dari Pesona Budaya N2S TV Sibolga. Hari ini kami berkesempatan kembali berkumpul dalam satu perbincangan tentang tanah pesisir di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sudah banyak hal yang kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, tetapi hari ini secara khusus sudah mendampingi saya dari sebelah kiri paling ujung ada Bapak Bukhari Hutagalung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dapatlah kita sebut sebagai salah seorang dari ahli waris keluarga besar Raja Sibolga dari Datu Rinjom sampai ke Tuan Kudorong. Sehat aja Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Dan di sebelah kiri saya lagi ada pengamat dan pemerhati masalah budaya dan adat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang hari ini masih tetap aktif berkegiatan selain dosen di salah satu perguruan tinggi di daerah ini, juga sebagai pengamat dan pemerhati seni dan budaya pesisir termasuk kegiatan adatnya. Bapak Sahat Simatupang SEMN. Assalamualaikum Pak Sahat. Waalaikumsalam. Sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa yang berbahagia, membicarakan suatu masalah oleh karena disebabkan oleh adanya pergantian generasi, maka pada kesempatan ini kami juga mengajak seorang anak muda generasi milenial yang tidak asing lagi, yang suka marada kemana-mana. Inilah dia, Rizky Ramadan. Tepuk tangan enggak? Tidak perlu tupak tangan. Baik pemirsa, kalau di luar sana kata orang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan Banyak dilihat. banyak dilihat.
Mungkin di antara pemirsa juga pernah menyaksikan, pernik budaya di daerah lain. Mungkin di Sumatera Barat, mungkin di tanah Melayu, dan mungkin di tanah Jawa. Apa yang akan kami perbincangkan? Nah, sebelum itu, Tunggu dulu. apa yang mau ditembak-tembak juga? Tunggu dulu. Ah, Tadi persetujuannya Mama bawa aku ke sini mau bahas pesisir. ya. Nah, aku generasi muda pesisir. Tinggal di Sibolga Tapteng ini. Betul. Nah, jadi kulihat dari tadi Mama jadi host di sini. Sementara kita bahas pesisir, Mama pakai apa topi Jawa, pakai baju kurung ini. Ini kan adat Jawa. Jadi kita kan bahas pesisir. Kita bukan bicara adat, kita bicara budaya, supaya jangan disamakan itu. Lain budaya, lain adat. Nah, itu pun budaya. Nah, jadi mengapa jadi pakai topi Jawa ini? Ini Seharusnya pakai peci lah. Oke, Ah. Pak Galung pakai peci, Ah. Pak Sahat pakai peci, Ah. saya pakai belangkon, Ah, belangkon. tidak pakai apa-apa. Betul. Jadi, oke lah anak muda. Apa salah saya berpenampilan seperti ini? Wah, kalau menurut aku salah itu. Di mana salahnya? Berarti Mama ada ini mau campur-campur adukkan budaya ini. Mau Mama campurkan ada budaya Jawa sama pesisir. Makanya Mama pakai belangkon. Pak Sahat, kalau kuteruskan ini, makin lama makin naik nih emosiku. Jangan emosi. Makin lama makin naik nih emosiku dibikinnya ini. Jangan emosi. Di mana salahku berpenampilan seperti ini? Iya. Tolong dulu Pak Sahat. Itu. Bahas pesisir aja kan. Iya. Apa? Begini. Jadi naik emosi. Iya. Dinginkan dulu. Perlu penjelasan ini. Apa yang disampaikan oleh Rizky tadi benar. Kita di suasana pesisir daerah kita ini, pesisir kampung halaman ini. Iya. Cuma dalam teks tema kita hari ini kita tidak membahas adat, ya kan? Kalau membahas adat tema kita tadi mungkin harus kita tunjukkan bahwa kita orang pesisir yang tinggal di Sibolga Tapteng ini. Dengar itu. Nah, Berarti- berkait dengan belangkon tadi sah-sah saja karena kita di Sibolga ini bermacam suku bangsa. Ya, ada Nias, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, Makassar, Madura, Aceh. Aceh. Melayu. Karena dulu nenek moyang kita mendirikan Sibolga ini ya penduduknya bukan satu homogen, heterogen. Udah. Bahkan saling menghargai. Jangan emosi dulu, Mama. Emosi lah. Jadi kalau apa teman-teman kita dari suku Jawa, dari suku Makassar atau apa namanya Bugis, berpakaian adat mereka nggak masalah. Cuma dalam proses adat perkawinan yang diterapkan, ini kesepakatan adat oleh nenek-nenek moyang kita dahulu. Sudah. Berarti itu makanya dibuat Sibolga negeri berbilang kaum. Benar sekali. Berbilang kaum maksudnya bermacam suku bangsa ada di sini. Bukan berarti kita orang pesisir ini kita bilang, oh kau salah, ini orang pesisir. Kita ini orang pesisir pun orang yang datang juga yang kita di sini. Iya betul. Nah, itu dia. Ini yang mau dijelaskan nanti, apakah arahnya nanti kita jelaskan ini nanti. Jadi, Menyangkut budaya tadi. Oh, iya. Pak itu rezeki ya. Betul. Kita silakan lah Pak masih Mama ini pakai Lanjutlah Mama. supaya Tenang, nampak jangan Sibolga emosi. Tapteng ini beragam-ragam. Iya betul. jadi kalau ku ikutkan emosiku tadi, Pak Galung sama Pak Sahat. Iya. Nggak tahu aku mengatakannya ini. Nyindir saja dia. Masalahnya saya dituduh merusak adat. Bukan ada. Jangan Budaya. sembarangan. Berarti salah. Walaupun jujur saja lah, walaupun pemirsa, saya bukan asli anak Sibolga. Artinya tidak lahir di Sibolga. Ya, saya pakai baju kurung ini mungkin dari Minang, mungkin dari Melayu. Kemudian topi belangkon ini sudah jelas dari Jawa. Betul yang dibilang Pak Sahat tadi. Kan negeri kita ini disebut negeri berbilang kaum. Di mana salahku? Di mana salahku? Di mana salahku? Tidak ada kan? Itu. Jadi, ya Itu dia. pemirsa yang berbahagia, dalam konteks perbincangan ini, ya sebagai pembuka tadi,
bahwa intinya adalah dimanapun kita berada di wilayah Nusantara ini, kita harus mampu dan bisa memposisikan sama tinggi, sama derajat untuk semua budaya yang ada. Nah, itu dia. Jadi terkait dengan masalah pesisir tadi, anak muda pernah ke Sumatera Barat? Nah, itu sering. Sering. Apa yang terkesan begitu masuk ke daerah Sumatera Barat? Apa yang nampak pertama kali bahwa ini Sumatera Barat sudah? Nah, itulah yang mau kupertanyakan di sini. Karena Mama ajak tadi mau bicara tentang pesisir, budaya pesisir. Nah, inilah yang mau kutanyakan. Kemarin aku baru pulang dari Sumatera Barat, Padang. Ya. Ditemukan di situ semacam ada rumah adat mereka, rumah gadang namanya tuh. Rumah apa itu, Mama, biasanya? Rumah Bagonjong. Rumah Bagonjong. Kalau pergi kita ke arah Sumatera Utara ada rumah adat Bataknya, rumah apa namanya? Apa? Rumah adat Bataknya itu, ya lupa kali. Sopo Godang. Sopo Godang. Allah. Mama tidak mau mengingatkan. Sengaja. Sopo Godang namanya. Inilah. Sudah lama aku di pesisir ini, Sibolga Tapteng ini. Belum pernah aku lihat ataupun tahu aku kayak mana model rumah adat ataupun rumah pesisir ini gimana. Ada tahu, Mama? Kasih tahu dulu sama aku dulu, Bah. Iya. Terlebih dulu kami nan duduk di Siko minta maaf. Ya. Pak kata orang dahulu, Pak Sahat, dia kan minta maaf, sambah 10 jari, sabale jon kapalu, katanya. Kan macam itu. Minta maaf kan. Kami tidak mengaku sebagai sejarawan dan tidak juga mengaku sebagai budayawan. Karena itu bukan profesi kita. Kira-kira macam itu. Kami sebagai pengamat saja dan pemerhati, kemudian hal-hal yang ingin kita sampaikan, apa yang kita ketahui. Dengan maksud dan tujuan kembali mengingatkan kalau sudah banyak yang lupa, dan ya sekedar mempublikasikan karena kami bekerja pada media N2 STV. Jadi pertanyaan tadi itu kita arahkanlah ke dahulu ke Nanggai. Berarti orang Mama kok lah yang menjawab. Kita minta dulu ke. Oke. Sama itu. Mau udah tahu banget. Pantaslah. Mama undang orang. Jadi maka nyambung bawa orang kuba dua supaya jalan. Mama ngerti gitu. Nabi ilmu. Rajo belum nak tanya. Lampunya nagari. Jadi tadi telah kita sebut Pak Bukhari Hutagalung, salah seorang ahli waris dari keluarga besar Raja Sibolga, khususnya dari jalur Tuan Kudorong, kan macam itu. Pak Galung, sepengetahuan Bapak lah dulu, di Sibolga ini sejak dulu, atau mungkin masih ada sampai hari ini, apakah ada seperti yang ditanyakan oleh Rizky tadi, rumah adat, rumah pesisir, atau apapun itu namanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang N25 N2 STV. Pemirsa yang terhormat di rumah, saya sebagai salah seorang ahli waris dari Raja Sibolga, Tuan Kudorong, ingin memberikan penjelasan yang sebenarnya benar bahwa adat Sibolga itu adalah adat pesisir. Walaupun sebenarnya Raja Sibolga itu bermarga Batak, Hutagalung. Ya. Jadi ini tercipta tadi, adat pesisir ini adalah kombinasi daripada adat Minangkabau dengan kebanyakan orang-orang pesisir yang ada di daerah lain. Jadi hampir rata-rata kalau daerah pesisir itu kebudayaannya hampir sama.
Jadi terkait dengan masalah rumah adat yang ditanyakan oleh Rizky tadi, Iya. ada percampuran atau bagaimana? Kalau percampuran sebenarnya tidak ada. Hanya ada kemiripan. Ada kemiripan di antara rumah-rumah adat pesisir yang ada di daerah lain. Oh, Ya. iya. Tetapi ciri khas adat pesisir Sibolga itu rumah kayu, ya, dan mempunyai kolong. Kolong itu biasanya di atas rata-rata 1 meter. Di bawah 1 meter. Ya. Jadi manfaat dari rumah kolong ini itu mengantisipasi seandainya ada air bah datang, tidak langsung menghantam, merusak pada rumah tersebut. Artinya bisa menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam. Sejauh mana nanti datangnya air ini, karena memang pada saat itu jarang terjadi banjir-banjir besar. Karena pada saat itu ekosistem kita, alam kita masih bagus. Kayu-kayu itu masih bisa tumbuh dengan baik tanpa ada yang menebang. Sehingga jarang sekali terjadi banjir-banjir yang kita takutkan selama ini. Untuk sikapnya Pak Galung, sosok daripada rumah pesisir itu ada perpaduan antara Minang, Melayu atau bagaimana? Kalau ke Minang kurang agak jauh dia, tapi yang lebih dekat dia ke Melayu. Oh. Rumah pesisir, adat pesisir itu lebih dekatnya ke Melayu. Untuk Berkolong. ciri khususnya kayak mana itu, Pak? Ciri khususnya kalau rumah panggung adat pesisir ini, Karena pintu depan. Karena Pintu berkolong dia pasti pakai tangga kan? iya pakai tangga. Dia pakai tangga Di depan rumah. di depan ya? rumah itu. Jadi tangga ini ada yang langsung tangga kayu, ada juga yang tangga semen. Nah, jadi jendelanya jendela sisir biasa, jendela sisir itu. Nah, terus pinggir daripada atap rumah itu biasanya dibuat relief, resplangnya itu. Pakai relief itu, ada relief ciri-ciri khas orang pesisir lah begitu. Jadi hampir sama dengan Melayu, negeri Melayu. Baik, sampai di situ dulu Pak Galung. Tadi sudah secara filosofi diceritakan kemiripannya lebih cenderung kepada rumah Melayu. Iya. Nah, jadi kalau di daerah lain ada rumah khusus dalam acara kegiatan adat ya Pak Sahat ya, maka masyarakat pun menyebutnya sebagai rumah adat seperti disebutkan oleh Rizky tadi. Pak Sahat sebagai pengamat dan pemerhati, ini rumah yang disebutkan bentuknya oleh Pak Bukhari tadi, barangkali ada yang Pak Sahat ingat kalau di Sibolga dulu di mana? Di mana itu Pak Galung dulu yang ada? Kalau ini dulu ada rumah Raja Sibolga sendiri Di Semaremare. di Cimaremare. Iya. Dan dari Semaremare karena perkembangan Pemukiman? situasi pemukiman, Iya. dipindahkanlah ke Aik Doras, ke tepian Aik Doras, ke Sibolga Julu. Oh. Disitulah bertahan, dibuatlah permanen dia, sehingga lebih luas lagi lokasinya. Sampai habis masa kerajaan Sibolga. Iya, berarti itu masih semasa kolonial Belanda itu. Iya, benar sekali. Oke Pak Sahat. Mungkin Pak Sahat banyak punya referensi khusus mengenai rumah pesisir atau rumah adat pesisir atau apapun namanya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang bisa Pak Sahat ceritakan? Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pertanyaan dari Rizky tadi,
masalah rumah adat di kita masyarakat pesisir Kota Teng ini secara spesifik rumah adat pesisir itu nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sama seperti kata Rizky tadi, kalau di Sumatera Barat, Bagoncong itu spesial rumah adat. Artinya menyelesaikan adat di situ. Ya, Perkawinan apa semua semacam. bisa. Sopo godang, kalau orang Tapan Utara bilang sopo godang, tempat berkumpul menyelesaikan adat. Nah, secara spesifik masyarakat kita pesisir Sibolga Tengah, rumah adat itu secara spesifik tidak disebutkan dan tidak ada khusus spesifik. Akan tetapi masyarakat pesisir Sibolga Tengah memiliki ciri khas rumah tersendiri. Itulah yang namanya ciri khas rumah pesisir Sibolga Tengah. Berarti tidak rumah adat dia. Bukan rumah adat. Artinya rumah khas spesifik itu siapa saja, baik raja, baik masyarakat yang mempunyai harta waktu itu bisa mendirikan itu. Ya, artinya orang yang di samping raja, bangsawan, orang hartawan, memiliki kekayaan, berhak juga mendirikan bangunan-bangunan itu. Ya, cuma artinya secara menyeluruh ciri khas seperti yang disampaikan oleh Pak Buhari tadi, bahwa rumah pesisir itu ciri khasnya kayu, pakai bawa kolong, itu dengan ornamen-ornamen. Ya, ornamen-ornamen itulah yang menunjukkan cara filosofi karakter masyarakat Sibolga Tengah itu. Baik, Pak Sahat, sampai di situ dulu. Pemirsa yang berbahagia, akan semakin kita gali informasi dan referensi yang disampaikan oleh Pak Sahat Simatupang. Kami akan datang kembali. Pesona Budaya. Masalahnya sebuah peti dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah meda pela di bayi. Utanglah meda pela di bayi. Utanglah nyola budi mati. Di bawah mati. Utanglah budi di bawah mati. Pemirsa N2S TV, kita lanjutkan kembali perbincangan hari ini. Tadi terakhir Pak Sahat Simatupang selaku pengamat dan pemerhati budaya dan adat pesisir telah menjelaskan beberapa hal tentang rumah khas masyarakat pesisir itu tadi, dan pada masa itu tidak disebut sebagai rumah adat, begitu ya Pak Sahat ya? Secara spesifik. Ya, artinya secara spesifik rumah khas pesisir. Tapi tunggu dulu Mama. Dari tadi waktu istirahat tuh pun kupikir-pikirkan lah. Macam mana bentuknya pun nggak ngerti aku. Nggak bisa kubayangkan, nggak terpikirkan. Karena kan yang kau bayangkan itu cuma seseorang itu. Jadi sulit kau memadukan gambar yang lain. Dari penjelasan Pak Bukhari tadi sama Pak Sahat. Nah, jadi ada relief ini segala macam. Kupikiran kayak mana lah reliefnya ini. Nggak ngerti, jadi bingung gitu Mama. Oke, Ada contoh mungkin. pemirsa, itulah tantangan bagi generasi muda hari ini. Lanjutkan Pak Sahat. Ya, baik. Terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali oleh Rizky. Karena semua kita, masyarakat Sibolga dan Tapenteng yang tinggal di Sibolga Tapenteng ini, masyarakat pesisir, bertanya-tanya itu.
apalagi generasi-generasi muda. Ya. Mana sih rumah ciri khas pesisir itu? Karena satu pun tidak ada yang nampak sebagai contoh tumbuh atau yang lama di apa namanya dirawat dengan bagus. Iya. Ya, dulu di Sibolga itu Kota Beringin tempatnya rumah-rumah lama itu. Kita lihat di Kota Beringin, tidak ada lagi, udah ganti gedung-gedung. Di Mare-Mare pun Di Mare-Mare habis. Iya. Nah sekarang kita hanya mengarah ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Peninggalan-peninggalan itu. Oh, ada di Tapteng. Iya, peninggalan itu ada. Ya, nanti akan bagaimana dia ciri khasnya apa itu, apa yang namanya tadi yang disebut Rizky itu relief-reliefnya. Nanti kita ungkapkan lagi lebih jelas. Ada sama Pak Iya, Saad itu. akan kita ungkapkan bagaimana dia sejarah itu masih ada. Ya, karena nanti semua rumah ciri khas pesisir yang disebutkan Ci Rizky tadi itu merupakan suatu kesepakatan adat yang pernah dibuat di zaman Belanda. Artinya siapapun yang tinggal masyarakat pesisir di Sibolga Tapteng ini, karena yang berkumpul musyawarah adat itu raja-raja, bukan Raja Sibolga saja. Raja Sorkam, Raja Barus, Mudik, Hilir, Raja Lumut, berapa raja itu, ada 9-11 raja yang menandatangani perjanjian Poncan pada waktu itu. Ya kan? Perjanjian Poncan ditandatangani 1815 nggak salah, Bang. Mama. 1 Maret. 1 Maret 1815. 1815. Perjanjian Poncan itu. Dan kelanjutan dari perjanjian Poncan itu dilakukan lagi musyawarah adat pada waktu Raja Sibolga yang kelima, Ombun Barita Hutagalu, Dengan keturunan dari raja-raja ini juga semua, Pak. Yang bermusyawarah itu karena begini, muncul masalah dulu karena penduduk di Sibolga ini sudah pindah dari Poncan Kece. Mulai rame, mulai terjadi gontok-gontokan antara suku di sini. Maka marahlah raja, dikumpulkanlah semua pengetua oleh residen. Yang tak salah saya residen Koperus masa itu. Konfrus. Konferus. Ya, dikumpulkan raja-raja ini, dilakukan lagi musyawarah adat seperti kesepakatan masa lalu. Ya kan? Masa lalu yang waktu perjanjian 1815 itu. Luntur balik dia. Maka dia kalau perjanjian itu musyawarah adat 1851. Coba bayangkan 1851 dari 1815. Hampir 40 tahun ya. Terjadi balik dua generasi bermunculan wajah baru di Sibolga ini, pendatang mulai gesek-menggesek bawa adatnya masing-masing dari kampungnya. Ini bahaya. Menurut raja dikumpulkan dan dihadiri oleh Koperus sah. Termasuklah di situ disepakati masalah rumah ciri khas masyarakat pesisir. Pak Sahat dan pemirsa sekalian, menyambung pertanyaan dari Rizky, macam mana bentuknya rumah yang disepakati itu? Tolong tunjukkan Pak Sahat. Baik. Ada gambarnya Iya. kan Pak Saad. Ya. Nah, pertama kesepakatan 14 Maret 1851. Gambar yang diapakan adalah yang disepakati yang ini. Kamera. Ya. Kamera. Dengan ornamen. Apa yang namanya tadi ornamen itu? Relief. Relief. Ya. Yang pertama ini. Ini masih belum berwarna. Asli, autentik. Ya. Lihat. Ini. Nah, kemudian ya, lanjut dengan ini. 45. Dah, ini kamera. Ini. Inilah ornamen. Relief. Ini terbuat dari kayu. Iya. 1851. Dah? Nah, konsekuensi dari pelaksanaan ini oleh masyarakat, itulah yang terjadi sampai sekarang masih ada utuh rumah ciri khas pesisir yang berada di Sibabangun. Ada fotonya?
Ya, dari Sibabangun, rumah yang didirikan tahun 1861. Kalau ke Sibabangun kita sebelah kiri mau ke Sidimpuan, sepanjang jalan. Yang pertama rumah Haji Idris Pasaribu, 1861. Kemudian menyusul rumah masih sekitar itu 1871, 5 tahun. Kemudian rumah Haji Sultan Raja Asal Pasaribu. Yang ketiga rumah Marasat Pasaribu. Mereka ini bersaudara. Bersaudara. Dan mereka ini adalah tokoh masyarakat di Sibabangun, pengusaha besar mungkin di zaman Belanda dulu. Nah, kita lihat. Yang pertama rumah Haji Idris. 1861. Bapak lihat ornamennya dengan ornamen ini. Coba Mama ini. Ini. Mana tadi ornamen itu? Ya. Yang pertama. Yang ini enggak? Ya. Ya, yang pertama. Ya, itu dia. Iya, yang ini. Ini. Ya, kemudian gambar yang kedua ini. Ya. Dah, bandingkan dengan rumah Haji Idris. Pasaribu. Jarak antara 1851 musyawarah adat dengan berdirinya rumah ini tahun 1861, 10 tahun. Sibabangun 10 tahun. Dan hari ini masih utuh. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada ahli waris yang terus memelihara ini. Melestarikan. Ya, dan melestarikan. Pakai bau kolong. Dah. 3. Kemudian rumah Sultan Raja Asal. Sama. Dan ini ornamen di luar, di dalam rumah. Ini bentuk rumah, pakai bawah kolong bertangga. Ya kan? Kemudian di dalam ruangan itu, inilah ornamennya. Ya. Ukiran-ukirannya, tapi terbuat dari kayu. Kemudian rumah Marasat. Masih utuh, ini bersaudara ini. Dan cicit-cicitnya lah sekarang tinggal di situ. Alhamdulillah, kita bangga. Terus mereka pelihara ini. Ya, dengan ornamen yang sama, yang memakai motif yang tadi, sama yang aslinya waktu pengesahan ini. Ya. Nah, inilah. Di Sibolga juga banyak, termasuk rumah peninggalan Raja Sibolga. Yang diakui oleh Pak Buhari tadi. Setelah hancur di sepi sungai Aekdoras, kemudian pindah di Jalan Sutomo sekarang. Yang ditempati almarhum Bahder Huta Galung. Sebelum dibangun itu permanen, itu dulu masih utuh seperti ini. Motif-motifnya seperti ini. Cuma warnanya warna hijau. Saya bayangkan hijau. Warna hijau, ya benar. Iya, bukan kuning. Warna hijau. Mungkin yang dicek ulang dia. Iya. Jadi semua mengarah ke ornamen Melayu. Melayu. Tapi tidak sama dengan Melayu yang ada di Delhi. Kalau kita perhatikan nampak mirip. Besplang. Tapi kalau kita lihat secara utuh berbeda. Karena ada ciri khas tertentunya. Ada ciri khas tertentunya, ada filosofi yang dikeluarkannya. Nanti saya akan jelaskan juga kalau waktu perlu apa filosofi yang tergantung dalam tapi bentuk ini ada terbesit sedikit pertanyaan Pak Sahad. Nah, kita kan ini daerahnya pesisir Tapanuli Tengah kan? Ini mirip dengan seperti Bapak bilang tadi, dengan adat Melayu gitu kan. Nah, sementara kan itu ada Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Nah, Tapanuli Utara ini kan tetap dengan adat Bataknya, ada rumah adat Bataknya gitu. Nah, Tapanuli Selatan juga begitu. Ada juga di situ dengan adat Bataknya gitu. Nah, sementara kita di Tapanuli Tengah ini udah bagian dari tengah-tengah ada Sumatera Utara juga kan. Tanah Batak. Kok jadi ngikut Melayu gitu, Pak? Baik, pemirsa, sebelum dijawab oleh Pak Sahad dan mungkin nanti ada tambahan dari Pak Bukhari,
Ya, kita akan sambung kembali Pesona Budaya. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang, kalaulah indah karenaulah bulan, di manolah nyola bintang hari, manenggilah hari. Di mana bintang menanggi hari, kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyola kami kemari, sampailah kemari. Indahlah kami sampai kemari. Lima lah lima buah lada lima tuan. Lima lah lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun beribulah tahun. Indah kalupa beribulah tahun. Pisanglah ame baola balai, pisanglah ame baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah nyola budi mati, dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Pemirsa N2S TV, kita sambung kembali dialog Pesona Budaya Pesisir hari ini. Terakhir tadi ada pertanyaan dari anak muda kita ini, dan juga Pak Sahat sepintas tadi ada filosofi daripada bangunan rumah masyarakat pesisir itu yang sudah disepakati sejak masa kolonial Belanda. Dan apa yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini adalah berdasarkan fakta dan data yang ada, yang dimiliki oleh Pak Sahat. Sekali lagi mohon maaf kepada para orang tua di pesisir ini, Sibolga dan Tapanuli Tengah, bahwa kami berbincang di sini hanya kembali untuk mengingatkan, manakala dan mana tahu ada pihak-pihak tertentu yang ingin kembali mengangkat batang terendam soal rumah pesisir ini. Kalaupun kita tidak sebut sebagai rumah adat, dan kalau kita berani menyebutnya, tentulah melalui suatu kegiatan khusus, seminar misalnya, untuk ditetapkan, kemudian diperkuat dengan peraturan daerah oleh pemerintah setempat. Dan itulah kira-kira yang kita seperti itu. harapkan. Nah, ini dia.
Apa saja filosofi yang bisa Pak Sahat ceritakan? Apakah menyangkut pergaulan dengan etnis yang lain sebagai perekat umat beragama? Barangkali ada filosofi di situ, silakan Pak Sahat. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, ada pertama Pak Rizky tadi, lupa si Mama tadi. Ya. Kita ini kan daerah Tapanuli. Oh ya, betul. Ya. Ya kan? Ada Tapanuli Utara, ada Tapanuli Tengah, ada Tapanuli Selatan. Tapanuli Utara memiliki rumah khas pesisir, rumah khas Batak. Iya. Rumah adat Batak. Ya. Tapanuli Selatan, Sipiro, Angkola, Mandeling punya ciri khas rumah Batak. Iya. Ya. Dengan sopo godangnya yang besar. Dan mirip dengan rumah Batak. Kemudian Singkalang, Karo, Pak Dairi. Ya. Walaupun karakternya berbeda atap. Tapi intinya ada rumah adat. Ya. Pertanyaan kita di Tapanuli Tengah antara utara dan selatan. Kok ada rumah Batak? Penghuninya orang Batak. Rajanya Raja Sibolga orang Batak. Raja Barus orang Batak. Pohan Pasaribu. Iya. Raja Sorkam Tanjung Pasaribu. Iya kan? Iya, benar, Raja Pak. Sibolga Hutagalung. Sibabangun juga begitu. Lumut begitu. Semua bermarga. Kok nak pakai rumah Batak? Nah, ini dia. Inilah yang dicari-cari dan inilah pertanyaan yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat di Boga Tapting. Ya. Jadi terkait dengan hal itu tadi, Pak Sahat jelaskan kenapa beda? Kenapa? Karena ada budaya tersendiri. Ada budaya. Ada budaya tersendiri. Ada yang menyusup budaya Melayu yang Oke. seperti katakan Pak Buhari tadi. Iya. Bercirikan budaya Melayu, tapi bukan Melayu Delhi. Iya. Bukan pula Melayu Sumatera Barat. Iya. Ya. Kalau dari Riau. Nah, itu dia. Jadi Itu penjelasannya. ada secara genetika masyarakat penghuni umumnya lah ya adalah bermarga dan itu pasti dari Batak. Batak. Kalau di tanah Batak ini kan begitu. Tetapi budaya hidupnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah, budaya yang dijalaninya itulah perpaduan antara Melayu, Minang, mungkin Aceh Iya, lagi. benar. Nah, seperti itu dia. Lalu filosofi rumah tadi. Nah, menyangkut filosofi rumah itu, berangkat kita dari rumah Melayu tadi, kenapa rumah Melayu? Ini punya sejarah tersendiri. Ya. Kenapa Tapting punya Melayu, tak rumah adat Batak? Ya. Ini bernyangkut dari genetika kita yang tinggal di pesisir ini dulu. Ya, dari catatan sejarah di sana disebutkan bahwa yang datang ke Tapanuli Tengah ini berbeda dengan yang datang ke Pusuk Muhid, Batak. Yang datang ke daerah pesisir Tapanuli Tengah yang pertama adalah pecahan rumpun Melayu yang datang dari utara Malaysia. Itu rombongan itu berkapal ribuan tahun sebelum Masehi. Dan terdampar pertama di pantai pesisir pantai barat Sumatera Utara ini di Sorkam. Ya, benar. Ya, di Sorkam. Jadi sebelum masuk yang namanya suku Batak yang datang dari pegunungan Birma dan Siap berlayar menuju Samudra Hindia, rupanya sudah lebih dahulu rombongan suku Melayu. Dari Malaysia. Orang yang berkapal itu bukan satu kapal, banyak rombongan-rombongan, 10 kapal, 20 kapal. Ada yang terdampar di Barus, di Sorkam, ada yang terdampar di Aceh, ada yang terdampar di Delhi. Begitu. Yang terdampar di Sorkam pantai barat. Makanya sampai didirikan mereka lah bentuk bangunan rumah yang mirip dengan negeri asal mereka. Ya kan? Apa? Melayu. Melayu utara Malaysia itu antara Malaysia sebelah utara dengan Thailand. Nah, ditinggalkanlah dibangun mereka rumah adat mereka di situ yang persis sama dengan rumah Melayu yang negeri asal mereka di Sorkam. Maka kerajaan raja-raja Sorkam itu semua bercirikan Melayu. Ada peninggalan sampai hari ini rumah Pak Pasaribu Jakarta yang didirikan tahun 1920. Kalau rumah-rumah lama sudah habis di Sorkam. Tinggal yang itu, yang di Pasaribu itu juga. Berdiri tahun 1920. Semua bercirikan Melayu. Ya. Melayu asli.
saya tunjukkan ya. Nah, Melayu dia asli dia dengan ciri khas apa tadi? Apa yang disebut dengan yang saya sebut sumber kedatangan masyarakat apa itu? Oke, simbol kata tengah. Nah ini Sorkam. Lihat, apakah tidak Melayu ini? Ya. Tapi secara pintas kita lihat Melayu sama Delhi, tapi kalau kita lihat dekat, Beda. ornamennya akan berbeda. Beda, ya. Akan tampil ornamen jenis-jenis yang saya sampaikan tadi. Dan ciri khas itu tidak ada di Delhi, di Melayu-Melayu lain. Nanti berkait dengan filosofi apa yang ditampilkan di sini. Ya karena ada simbol artinya. Ada. Pada apa tadi? Nah, inilah dia. Inilah. Ini yang tinggal di Sorkam, rumah Pak Pacaribu itu ada meriam di depan. Tapi ini berdiri 1920. Sudah banyak ciri khas Melayu itu lebih kental, kuning-kuningnya. Tentu ada contoh sebelum rumah ini didirikan. Kan begitu? Yang lama-lama. Nah, itu satu ya. Nah, Iya. kemudian Ya, mereka jadi. dirikan bentuk Dia rumah keluar yang diam dah. seperti rumah asal mereka. Halo? Tapi dengan catatan, mereka tidak membawa aksara Melayu ke situ. Beda dengan suku Batak yang datang kemudian belakangan, suku Batak yang dari Birma itu rombongan, jalurnya sama, lewat Sorkam, masuk ke Barus, dari Barus naik ke Pusukuhi. Menurut sejarawan, ya, nah, sebentar. Setelah itu, sudah mereka dirikan bahasa aksara mereka bawa, tapi aksara yang ditinggalkan mereka budaya satu lagi. Di samping rumah adalah kebudayaan bahasa. Dan sampai sekarang digunakan oleh Sorkam. Botot atau Ketuluk Roban. Bahasa yang dibawa Melayu muda itu dari utara Malaysia itu. Dan kita semua pernah dengar. Berbeda dengan bahasa pesisir kebanyakan di Sibolga Tapteng ini. Ya. Apa bahasa yang mereka tinggalkan? Dan itu bahasa sehari-hari mereka. Ya, Yang berbunyi. Kalau yang sering kita dengar, mereka mengistilahkan bahasa kampung. Bahasa kampung, kalau istilah mereka di sana. Ya. Tapi bahasa kampung itu kampung mereka di utara Malaysia sana. Apa? Dan itu kita sedikit juga pernah dengar. Bahasanya apa? Menanyakan orang. Kandilo mulak dotang. Kapotang. Itu bukan bahasa pesisir. Dimanapun bahasa pesisir, itu bahasa kandilo. Kandilo munak dotang. Pabilo munak datang. Jawabnya apa? Kapotang. Ilah kapote, ilah kagapo, ilah karanca, ilah kaelo. Kan itu memuji anaknya perempuan. Iya kan? Anaknya namanya si Fatima. Ilah kagopo Fatima, ilah kagoranca, ilah nagopo, ilah ranca, ilah manis. Iya kan? Ya, betul. Bahasa pesisir tidak. Dan itulah bahasa yang ditinggalkan oleh masyarakat Melayu muda itu yang datang ke sana. Oke, Pak Sahat. Menurut sebentar Pak Edi, saya tutup. Waktu riset oleh para ahli ditemukan di daerah utara Malaysia sana bahasa yang mirip dengan bahasa Sorkam, Kandilo mulak pulang dan lain sebagainya, dialog semua. Dan inilah membuktikan bahwa pesisir Tapanuli Tengah ini di hulu masyarakat Melayu yang duluan sampai kemari. Dan di Sumatera Utara semua kita tahu bahwa suku Melayu yang pertama mendiami wilayah Sumatera Utara, baru menyusul masuknya dari pegunungan Birma Siam yang namanya kelompok suku Batak melalui Pusibuhi. Itu secara ilmiah. Ini sudah luar biasa. Terima ini, kasih. Pak Sahat. Penjelasannya. Jadi Lawan rezeki. Ambo, ya pemirsa, mungkin agak sedikit bergeser dari konteks yang kita bicarakan apa yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi. Namun tetap ada guna dan manfaatnya saya pikir. Kini kita sambung kembali dengan kembali kepada pokok persoalan kita tadi, dialog kita tadi tentang rumah pesisir itu tadi. Iya. Yang Pak Bukhori perhatikanlah dulu. Iya. Dari konteks foto-foto yang ditampilkan tadi. Iya.
adakah kemiripan dan kesamaan dengan hal-hal lain? Misalnya ada sejak dulu di Sibolga itu juga ada etnis Tionghoa, ya kan? Apakah mereka juga mengambil pernik-pernik relief dari rumah pesisir itu atau dari sisi lain yang ada, yang ketahui? Kalau menurut pengetahuan saya, benar sekali, walaupun mereka orang Tionghoa, ya, Ada juga ada masuk ciri khas Melayu di pesisir di situ. Tetapi ciri khas mereka sendiri, model mereka kebanyakan membuat rumah itu dari beton permanen, Iya, bukan dari kayu. Tetapi mereka juga punya resplang, tapi resplangnya itu mengarah kepada mengambil daripada rumah-rumah pesisir. Iya. Nah, kalau hal lain Pak Sahat yang terkait dengan kesatuan atau kerukunan umat beragama, ada pernik relief itu yang diadaptasi oleh pihak lain. Apa? persatuan. Iya, yang membangun rasa persatuan kerukunan umat beragama itu ada semacam kolaborasi atau apa dari relief itu tadi. Iya. Karena Bapak pernah mengatakan ada gereja di Sibolga Julu Iya, benar. yang mirip dengan relief bangunannya. Memakai relief. Yang mana itu? Nah, secara tadi udah berkaitan kenapa itu 1861 itu dan relief itu kesepakatan. Siapa saja yang tinggal di Sibolga ini kita buktikan. Menunjukkan. Ada sesosok yang tinggal orang nggak mengetahui. Gereja HKBP Sibolga Julu saya sebut contoh. Berdiri tahun 1870. Ya. Ya kan? 20 tahun sesudah kesepakatan. Ada terselip yang hampir bersamaan dengan kesepakatan relief itu. Kita lihat. Ya, ini gereja HKBP Sibolga Julu. Berdiri 22 Mei 1870. Lihat secara dekat. Ini sama dengan Yang ini, saya udah insert ini. Ya, dengan rumah yang di rumah pesisir mana? ini. Yang di Sibabangun. Benar, ya. Yang mana ini Pak? Yang ini, Yang ini. yang di bawah. Iya, yang biru udah saya insert ya. Ah, Ya. Jadi ini- walaupun ada perubahan teknologi di gereja ini, karena ini sudah direhab. Ya, Kalau ya. saya perkirakan waktu gereja ini rumah kayu, kayu dulu pertama didirikan 1870, pasti pakai ini. Cuma sudah dibangun dia beton, mungkin tidak ada kayu itu. Dibuatlah mirip bulat-bulatnya itu. Dan ini filosofinya tadi pertanyakan Pak Apa, Ya. ini mengandung filosofi bahwa yang tinggal di Sibolga Tafsir kita ini beragam suku, lihat dalam balutan lingkaran. Ya. Dalam balutan lingkaran bunga-bunga yang aslinya lihat. Ada motif bunga-bunga. Ini menunjukkan dalam lingkaran ini, inilah penduduk itu, bukan Tamteng. Yang saling mengikat kebersamaan, yang berpusat kepada satu. Jadi begini Pak Sahat. Relief yang di sini ini di rumah masyarakat pesisir kan? Iya, Ini dia. Kemudian yang ini di gereja. di gereja, kepala, gereja Mana? HKBP. Coba kita bandingkan dulu. Ya, Pak. Tolong kameranya yang di bawah ini. Mama tutup itu. Nah, yang dua ini. Ya. Yang ini. Yang ini. Geser. Yang ini di Naikkan sedikit. yang satu di rumah pesisir, yang satu ada di gereja. Gereja. Orang nggak tahu tersilip di atas. Nggak ada Ya. perhatian. Betul. Ini dia. Jadi inilah filosofi salah satu Filosofi, iya. filosofi sebagai keberagaman Kekeragaman suku bangsa, dan kerukunan agama, umat dan beragama. kepercayaan dan kerukunan. Iya. Di balut lingkaran itu. Jadi dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa sejak dulu pun, sejak masa kolonial Belanda pun, berarti ini sudah ratusan tahun yang lalu kan. Nah, kesepakatan itu memang sudah ada dibuat oleh Raja-Raja Sibolga bersama residen Belanda pada waktu itu. Baik, pemirsa, sampai di sini dan akan kami sambung balik pada sesi yang terakhir. Pesona Budaya.
budi dihormati. Pemirsa N2 STV, khususnya dalam acara Pesona Budaya Pesisir hari ini. Di bagian akhir ini, kita akan mencoba mengambil beberapa semacam katakanlah kesimpulan. Tetapi sekali lagi bahwa kami yang berdialog di sini tidaklah mengaku sebagai sejarawan ataupun budayawan, tetapi kami hanya mengangkat data dan fakta yang ada. Untuk itu, barangkali sekali lagi, andai ada pihak-pihak tertentu yang ingin mewujudkan rumah khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini, mungkin diperlukan referensi, dan kita pun mengetahui bahwa tentang rumah khas pesisir ini sudah diseminarkan berulang kali, begitu ya Pak Pak Bukhari? Sempat 3 kali. Nah, namun tidak pernah menjadi kenyataan, apalagi dicantumkan dalam peraturan daerah. Apa kira-kira harapan Pak Bukhari sebagai ahli waris dari keluarga besar Raja Sibolga? Terima kasih. Kami dari ahli waris keturunan Tuan Kudorong Raja Sibolga sangat berharap kepada pemerintah Kota Sibolga khususnya dan juga masyarakat Kota Sibolga, marilah kita mengingat kembali sejarah Sibolga dan terutama rumah pesisir ciri khas Kota Sibolga supaya kembali dibudayakan untuk mengenang atau menampakkan kepada dunia luar bahwa inilah rumah khas pesisir Kota Sibolga. Jadi kami berharap kepada pemerintah Sibolga, setidaknya kalau bisa perkantoran-perkantoran pemerintah Kota Sibolga itu, walaupun tidak semua, tetapi ada ciri khas daripada rumah pesisir Kota Sibolga itu yang dibangun di kantor-kantor pemerintah Kota Sibolga, instansi. Mungkin maksud Iya. Pak Bukhari di gerbang kantor ya? Iya, kalau bisa di gerbang kantor, terutama kantor Pemko lah, kantor wali kota. Ya. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah lain, mereka mempunyai ciri khas simbol daripada daerah itu di gedung pemerintahannya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan pemerintah Kota Sibolga bisa meresponnya demi kelestarian budaya pesisir, terutama rumah pesisirnya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Bukhari. Ada kesan dan harapan tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Tetapi sebagai pengamat dan pemerhati dari Pak Sahat, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Pak Edi dan para pemirsa N2 STV yang kami hormati dan kami muliakan. Dalam perbincangan ini tentunya harapan kita masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah bahwa rumah ciri khas rumah pesisir ini perlu kembali kita lestarikan supaya masyarakat atau daerah kita Sibolga Tapanuli Tengah ini memiliki sebuah ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Kalau utara tadi sampaikan si Rizky tadi, ada rumah Batak, rumah Bolon, ada rumah Gadang, ada rumah ini. Setiap daerah kita lalui. Dan harapan kita Sibolga punya ciri khas rumah yang perlu kita tampilkan dan tonjolkan. Harapan Pak Bukhari Utagalung tadi, minimal lah kantor-kantor pemerintah itu kan begitu Mama ya.
ada menggambarkan ciri khas ornamen budaya pesisir itu. Nah, ini dia. Sehingga orang yang datang ke daerah kita Sibolga Taptek melewati daerah kita ini, oh kami sedang berada di Sibolga Taponi Tengah. Karena kan begini Pak Saad, Iya. Pak Bukhari. Kalau dibangun rumah lagi masing-masing masyarakat itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Jadi cara yang paling lebih mudah Simple, ya. melalui perkantoran dinas Perkantoran. pemerintah kota di pintu gerbangnya Pintu itu gerbang. bisa dibentuk. Iya. Pernik-pernik apa reliefnya, Iya. ornamennya. Ornamennya. Ya, yang mencirikan inilah kota pesisir Sibolga. Iya. Kan seperti itu Iya, saja. benar sekali. Baik. Ya. Saya Pak Edi, kalau ditanya angan-angan saya, rindu saya mengenai ornamen ini supaya jadi monumen di kota ini sebagai ciri khas. Tapi tidak bisa saya sampai ke mau kemana ini Pak Edi. Salah satu contoh Pak Edi, Iya, dan iya, kita iya. semua ya. Saat ini pemerintah kota Sibolga sedang merencanakan pembangunan pasar Sibolga Noli. Iya. Berlantai 3 modern. Betul. Saya terenyuh. Saya lihat gambarnya, atapnya, bentuknya, tidak satu pun bercirikan bahwa ini loh kami orang Sibolga, bercirikan khas masyarakat pesisir. Ya, ya, baik. Mumpung belum dibangun. Sudah dibangun. Ini saran, belum berdiri. Iya, Ya kan? Ya. Walaupun masih bisa dibentuk gambarnya, ya harapanlah Iya. sebagai masyarakat Sibolga yang tinggal di Sibolga ini. Betul, Tampung betul. Ya. Kalau itulah terwujud kepalanya itu saja ornamen dari atas, wah, alangkah Sibolga ini pun mewujudkan kota pariwisata yang ya tempat kunjungan orang berwisata bukan melihat keindahan saja, tapi melihat ornamen-ornamen budaya ciri khas pesisir yang disampaikan benar. tadi. Baik. Saya sependapat, mungkin pemirsa, khususnya warga pesisir Sibolga Tapanuli Tengah akan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saad Simatupang maupun dari Pak Bukhari di Tagalung tadi. Tapi kalau saya berpikir, tapi anak muda dulu, apa yang ingin disampaikan? Itulah yang kutunggu dari tadi. Ah, itu dia. Jadi dari kemarin pun sudah setelah ku scroll tadi itu HP ku Mama, ada rupanya kulihat di Sibolga ini seperti atau memang itu rumah ciri khas pesisir itu atau tidak aku nggak tahu kan, karena tidak ada namanya di situ. Kulihat Di mana ada itu? kemarin di Gedung Nasional berdekatan dengan bundaran Sibolga itu. Iya, Sekarang itu. Ya. Nah, jadi pernah aku lihat situ macam setelah aku lihat gambar-gambar ini tadi apa yang kan Ada yang mirip ya? ada yang mirip Ah, seperti tangga berkolong. ya, ya, ya. Tapi di situ itulah Tidak ada pernyataan. pernyataan tidak ada, ya kan? Satu lagi pun sosialisasi kepada generasi muda ini kurang untuk bahwasanya ini loh apa kita rumah ciri khas pesisir kita gitu. Karena kan sudah tahu. Sekarang sudah tahu karena baru lihat ini. Iya, maka tugasmu selanjutnya adalah mensosialisasikan sebagai orang muda kan? Iya, benar. Melalui media sosial segala macam bisa. Adanya. Bantulah orang tua ini. Benar. Bisa. itu. Katakan bisa. Tapi ada tapinya. Apa? Sementara tentunya kan referensiku masih kurang dalam hal tentang budaya pesisir ini. Makanya banyak bertanya, anak-anak muda banyaklah bertanya. Kalau tidak tahu, ya kan jangan asal Belajar. Banyak bertanya, cari sumber informasi. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini pemirsa ada guna dan manfaatnya. Itulah harapan kami. Sekali lagi, tapi kalau menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Bukhari tadi, kemudian Pak Saad tadi, saya sedikit agak berbeda. Pemirsa, ya para sejarawan dan budayawan, minta maaf kalau di kepala saya dibangun sebuah museum. Museum itu berbentuk rumah pesisir ini. Benar sekali ya. Ya kan, sebuah museum berbentuk rumah pesisir, kemudian di dalam museumnya, ruangannya bisa ditata pernik-pernik peninggalan sejarah atau relief-relief masa lalu seperti di Museum TB Silalahi, ya kan? Ada namanya Biduk Sarampu,
Yo kan adu biduk pincalang babu bentuknya. Ado bagan, Adu bagan. ado umpan tuo, Adu adu pupuyan. Adu ya kan? pupuyan. Ah. Rupanya lagi tuh. ah, Rupanya begini cara hidup orang pesisir dulu. Iya, benar. Sekarang sudah mesin tempel. Iya. Sedangkan pandayung biduk saja kok nan pendek lain namanya. Iya. Nan panjang lain namanya. Iya, artinya mengingatkan kembali Mengingatkan kehidupan kembali. masyarakat Masa pesisir lalu. Kota Sibolga. Macam lagu tuh Mama Iya. Panjaring salam banyu. Panjaring benar salam. sekali. museum dia. Di dalam museum dalam bentuk rumah pesisir. Itu kalau bayangan saya mungkin terlalu besar, terlalu berat. Tapi ya namanya kita boleh berharap, ya kan? Bercita-cita, itulah keinginan saya. Lengkap dia jadinya. Sehingga bisa Baik, pemirsa, pelajaran terima bagian. kasih atas perhatian Anda hari ini. Tapi perlu saya tambah sedikit lagi. Jangan lagi panjang-panjang Pak Tidak, Sah. tiga apa tadi. Kita Silakan, berkaitan silakan. dengan rumah pesisir ini. Ya. Ini tadi disinggung oleh si Mama atau Pak Edi tadi. Begini, harusnya ditetapkan dalam satu ketetapan keputusan. Ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa mengenai kesepakatan rumah adat pesisir ini udah 3 kali dirapatkan, Diseminarkan. diseminarkan. Seminar. Mulai sejak zaman Belanda, hasilnya ini. Kemudian tahun 1985 ini hasilnya. Ya. Belum ada kesepakatan. Dan terakhir tahun 2022 yang di bawah ini, yang mirip dengan tahun 18 Ya. seminar pertama. Ya. Dan ini yang dipertanyakan oleh Rizky tadi, yang sedang berdiri di Gedung Nasional. Inilah dia. Inilah dia yang disahkan. Tapi ini sampai hari ini apakah sudah ada penetapan perdanya itu atau tidak? Nah, kalaupun ada niat dari pemerintah kota untuk membangun, saran dari Pak Edi itu museum pesisir, tolonglah kita berpacu kepada ini, mengacu kepada keputusan ini. Dan seminar tahun 2002 yang terakhir itu sudah dicontohkan di Gedung Nasional. Ya. Baik. Terima kasih. Pemirsa Indus TV yang berbahagia, yang menarik juga apa yang disampaikan di akhir Panjang juga. kesempatan Pak saat ini. Sudah 3 kali diseminarkan masalah rumah adat pesisir ini, tetapi tidak ada ketetapan. Ketetapan. Benar sekali. Kita ketahui seminar adalah upaya mencari kebenaran. Dengan cara akademis, ditinjau dari sosial dan budaya. Hasil seminar itu biasanya diajukan kepada pemerintah daerah untuk rekomendasi. Kemudian kalau pemerintah daerah setuju, maka ditetapkanlah melalui perda atau peraturan daerah. Termasuk bahasa daerah pesisir itu bisa diperdakan. Baik pemirsa, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Perbincangan kami hari ini mencari mana rumah pesisir, rumah khas masyarakat pesisir Sibolga di kota Sibolga sendiri sebagai tuan rumah di negeri pesisir Barat Sumatera Utara. Salam dari kami, terima kasih Pak Bupati Tegalung, Pak Sahat, banyak sekali informasi yang disampaikan. Anak muda, banyaklah belajar. Mudah-mudahan jangan terlelap dengan impian-impian dan angan-angan. Banyaklah belajar, banyaklah bertanya. Banyak membaca. Setuju? Setuju. Baik pemirsa, apapun ceritanya, Pak Bukhari, Pak Sahat, mari kita tutup acara ini. Abu sampaikan sebuah pantun. Aso-aso tuan deman, takile di jaring bagan. Badananyo saraso bajauhan, namun sumangi kito basi ganggaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona budaya Horas. Oh, itu sana. Oh, di sana. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Di barisannya pulau dua, siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua. Hancurlah
sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima buah lada lima tuan. Lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun beribulah tahun. Indah kalupo beribulah tahun. Pisanglah ame baola balai. Pisanglah ame baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah nyola budi mati. Dibawa mati. Utanglah budi